belanja modal, kita klik tombol tambah, masih di belanja tunda ya, klik tombol tambah, pilih tanggal di sini adalah tanggal lunas bayar, misalkan tanggal belanjanya ini tanggal 15 Maret ya, 15 Maret, selanjutnya pilih nama bendahara dan kepala sekolah, pilih nama kegiatannya, misalkan pembelian buku. Oke, sumber dana otomatis, komponen otomatis, rekanan nanti kalau ada Bapak Ibu tinggal pilih ya. Untuk nomor bukti, kalau yang belanjanya belanja modal, itu biasanya rata-rata melalui Sipla nggak Bapak Ibu? Kalau yang belanja modal. Ya Mas, melalui Sipla. Sipla. Nah di Sipla itu ada invoice-nya ya? Ada. Ada. Nah itu bisa Bapak Ibu masukkan ya. Misalnya nomor invoice berapa gitu. Oke. Jenis belanja. Kita hanya otomatis ya. Jenis belanja, kalau buku masuk belanja barang jasa, modal atau belanja pegawai? Modal aset. Aset, oke. Kita pilih jenis belanjanya, setelah itu langsung pilih rekening. Ya. Pilih rekening. Oke, di sini punya saya ada muncul dua kode rekening. Tapi kalau nanti Bapak Ibu kemungkinan ada maksimal tuh ada 9 kode rekening. Oke. Misalkan ini saya ambil contoh belanja modal buku umum. Pilih belanja modal buku umum. Nah, di sini anggarannya nggak muncul. Ya. Anggarannya nggak muncul. Ini kenapa? Kalau kita lihat di RKS, ya, atau di anggaran kas lah kita lihat. Kita buka lagi. Kalau kita buka di anggaran kas, untuk buku itu belanjanya dianggarkan di bulan apa atau tahap berapa? Untuk buku. Nah, ini penempatannya ini di bulan April, ya. Bulan April. Jadi pada saat entry belanja itu anggarannya nggak akan muncul. Kalau Bapak Ibu misalkan entry belanjanya itu tanggal di bulan Maret, tapi penganggarannya di bulan April, itu nggak akan muncul anggarannya. Jadi kalau mau belanja, maka Bapak Ibu harus menunggu bulan April. Bulan April, kita coba ya. Ini kita ganti bulan April. Ya, baru muncul ya. Kalau anggarannya ini di bulan April, tapi kalau bulan Maret maka anggarannya nggak muncul. Walaupun ini tanggal 31 Maret, ya nggak muncul Bapak Ibu. Jadi solusinya gimana? Nah,
solusinya ya berarti harus nunggu bulan April. Nah, ini saya kasih contoh, misalkan belanja bukunya di bulan April ya. Bulan April, koneksi saya juga agak kurang bagus ya, agak lambat. Sama Mas, untuk hari ini down. Ya, Telkomsel juga kacau Pak. Servernya lemot. Iya. Kemungkinan servernya capek ngajak ngopi. Belum, nanti ngopinya jam 12 malam. Kopi. Kirimlah ke sini Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini saya buat tanggalnya tanggal 2 April 2021. Ya. Misalnya belanja bukunya di bulan April. Dan ini masih masuk dalam tahap 1, jenis belanjanya belanja modal aset, jumlah. Jumlah di sini adalah jumlah yang dibayarkan. Misalkan 1190. Kalau misalkan Bapak Ibu belanja buku, itu nilainya selalu pas atau kurang? Kurang Mas, rata-rata dari kurang biasanya. Kurang. Ya, dari RKS yang ada biasanya masih ada sisa dari anggaran. Jadi Berarti masih kurang. Misalkan ini 1.119.000. Ya. Nah, jadi bayarnya bisa jadi di bawah itu ya? Ya, di bawahnya itu. Oh gitu. Berarti ada kelebihan, ada sisa ya? Ya, betul. Ini saya anggap ini sama ya, pas nilainya. Itu bisa jadi. Bakule pinter nih Bu. Harus ada sisa. Apa namanya? Kalau ada sisa, ya berarti itu bisa untuk belanja yang lain. Atas nama nama toko, misalkan toko apa? Ini contoh. NPWP-nya kalau nggak ada di slip, alamat tokonya di mana? Ya. Keterangannya, pembelian buku tema kelas 1 tahun 2021. Nah, kalau nanti sesuai dengan bidang studi, keterangannya sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran. Ya. Kalau belanja buku ini ada pajak nggak, Bapak Ibu? Pajak sudah ditanggung dengan siplahnya, Mas. Enggak. Kalau buku ada pajak ya? Menambahkan Mas, untuk buku selama ini untuk pengadaan buku dari dana bos tidak kena pajak Mas. Nggak kena ya? Berarti potongannya nggak diisi. Ya. Oke, kalau nggak ada potongan, kita langsung klik tombol simpan. Oke, nah jadi sudah ada 3 data dengan tampilan standar yang berbeda. Nah ini kalau standarnya beda, ini terpisah ya Bapak Ibu ya. Ini tadi yang untuk buku pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Kalau yang ini pembiayaan, ini tadi kita contoh yang listrik dan honor, ya, honor. Oke, ada lagi contoh lagi, ya, contoh belanja yang dikenai pajak, ya, belanja yang dikenai pajak. Ini contohnya masih di belanja tunai ya, kita klik tombol tambah. Jadi kita pilih tanggal di sini adalah tanggal lunas bayar. Oke. Tanggal lunas bayar, pilih nama bendaharanya, pilih nama kepala sekolahnya, pilih nama kegiatannya.
Nama kegiatannya ini ya. Yang ada, punya saya yang ada pajaknya ini, pengadaan laptop. Kita pilih sumber dananya otomatis, komponen otomatis, rekanannya nanti ada pilihan, nanti Bapak Ibu bisa ketik ya, bisa diketik, nanti Bapak Ibu ketik sesuai dengan nama rekanan yang terdaftar. Kalau diketik nggak ada, berarti belum terdaftar Bapak Ibu. Nomor buktinya ini kalau belanja modal tadi melalui supply ya. Ini contoh nomor buktinya. Nomor bukti pembelian. Oke, tahapnya tahap 1, jenis belanja untuk pengadaan laptop adalah belanja modal. Enggak. Betul ya, Bapak Ibu ya? Jenis belanjanya belanja modal, aset. Oke. Selanjutnya setelah Bapak Ibu ini ya, ketika Bapak Ibu entry belanja dan sudah memilih jenis belanja, Bapak Ibu langsung aja pilih rekening. Agar apa? Agar anggarannya ini muncul. Oke, kita pilih rekening. Ya. Kita pilih belanja modal personal komputer. Kita pilih kode rekeningnya. Nah, di sini akan muncul anggaran 11 juta. Ya, anggarannya 11 juta. Dan pastikan anggaran yang Bapak Ibu buat, kalau ada pajak, pastikan ini sudah sama pajak ya, Bapak Ibu. Dan ini di entry-nya di RKS. Jumlah di sini maksudnya jumlah yang dibayarkan. Misalkan harga laptopnya, ya, harga laptopnya 10 juta. Dikenai pajak, biasanya berapa persen Bapak Ibu? Pajak, misal beli laptop itu kena pajak apa? PPN PPH. PPN atau PPH? PPN. PPN ya. Berapa persen? 100 per 110 kali harga dasar biasanya. 100 per 10. Kalau di supply itu berapa? Kena berapa persen? Dijelasin nggak? Berapa? 100 per 110. 100 per 110. Hitung 10% saja, Mas. PPN kan biasanya 10% kan? PPN Ya. 10% kan? Ya. Cuman tadi yang disampaikan Mbak dari Jatiroto itu kan penghitungan pajaknya yang pakai HPP itu. Jadi untuk contoh kita buat 10% kan hitung-hitungannya 10% Ya, aja. karena di peraturan keuangan itu 10%. Jadi misalkan 10 juta harga laptopnya ya. 10 juta dikali 10% itu maka pajaknya 1 juta. Ya. Nah, jadi jumlah transaksi yang di entry di sini adalah 10 juta ditambah 1 juta, yaitu 11 juta. Begitu. Jadi jumlah ini pastikan sudah sama pajak, ya, sama pajak yang akan di store. Saldo kas sisa 15 juta, anggarannya 11 juta. Oke. Nah, ini saldo kas ini nilainya diambil dari mana? Nah, ini kalau mau dicatat boleh ya. Dari RKA. Nah, bukan. Saldo kas ini yang ada di belanja tunai ini nilainya diambil dari tarik tunai yang ada di transaksi bank, dikurangi belanja yang ada di belanja tunai, dikurangi pengembalian bank yang ada di transaksi bank. Itu nilai dari saldo kas. Begitu.
Kalau anggaran, untuk anggaran ini nilainya diambil dari anggaran kas sampai dengan bulan ini, ya, bulan April ya, dikurangi belanja sampai dengan bulan ini, bulan April. Nah, itulah nilai anggaran. Oke, atas nama nama toko. Misalkan nama tokonya NPWP toko, alamat toko. Keterangannya pembelian 1 unit laptop atau pembelian laptop merek apa? Setelah mengisi keterangan, karena di sini ada pajak ya, Bapak Ibu ya. Karena ada pajak, maka kita isi di bagian potongan. Nah, di bagian potongan ini diisi di bagian PPN. Nah, di sini ada PPN ya. Ini diklik. Nah, di kolom jumlah, nah ini ada 2 kolom ya, kolom rekening dan kolom jumlah. Nah, di jumlah ini Bapak Ibu klik angka nolnya sekali. Baru masukkan besaran pajaknya ini berapa. Sekarang 1 juta. Bentar. Kayak gini. Nah, jumlahnya 1 juta. Kalau di sini, kalau Bapak Ibu nggak isi potongannya, kalau Bapak Ibu nggak isi potongan, nanti pada saat entry di menu berikutnya itu nggak akan muncul, ya, nggak akan muncul tampilannya, nggak akan muncul nilainya. Walaupun Bapak Ibu sudah nambahkan ini di jumlahnya, itu nggak akan muncul. Oke, kalau sudah, kita klik tombol simpan. Oke, untuk pengentran pajak sudah. Mas, instruksi ini teman-teman terkendala akses banyak yang down katanya ini. Waduh, pantas. Down di aplikasinya, Mas. Ada yang rekeningnya nggak mau masuk, ada yang mungkin datanya nggak mau masuk. Tolong dicek dulu, Mas. Anggarannya nggak keluar, Mas, untuk diulangi anggaran itu ya. Saya cek semua sekolah mana aja yang belum cek yang ini biar saya cek. SDN 6 Pijarjo, Manyaran. Kecamatan SDN 1 Jatiroto. SDN 1 Aku lancar. Tanggalnya nggak Manyaran. Jatisrono. 1 Pak. Jatiroto SDN 1 ya. Oh, banyak ini. Contoh yang nggak keluar di mana nih? Belanja yang mana? Di rekeningnya nggak ada yang nggak keluar, Mas. SDN Jatiroto. Kalau yang Jatiroto apa yang nggak keluar? Sama. Malah wedangan sing di Jatiroto wae ngaji. Proses simpannya juga lama, Mas. Iya. Saya Ya, di sini cepet nih. Padahal di sini sambil zoom aja nggak ada kendala, nggak ada sendetnya. Tapi ketika masuk aplikasinya, proses simpannya jadi lama. Coba ini apa? Apa nih? Kalau ini di ping sinyal namanya. Kalau ini kalau saya buat kayak gini kelihatan nggak?
Ya, Ada run gitu. ada. Nah, itu coba ngikutin. Oke, pakai gini aja. Gini. Ini untuk ngeping sinyal biasanya. Bisa enter. Berarti biasanya itu running semua. Wes di mana Ran, Pak? Hah? Oh, yang Jatiroto tadi yang mana nggak muncul? Oh, itu ketinggalan. Itu pas Nah, klik ini rekening tadi saya enggak muncul. Masalahnya. nggak muncul. Ini Nggak muncul. kalau nggak muncul ya Pak ya. Di sini kan ada tombol refresh. Nah, ini Sudah klik aja. berkali-kali saya refresh, tapi juga enggak muncul. Kegiatannya apa, Bapak? Ya, semua kegiatan sama itu. Enggak muncul. Apa tuh? Manyaran, Sekolah manyaran, apa? manyaran, Benar. manyaran. Atas. Nomor 10. Oh, iya. Nama sekolahnya Pak? SDN 6 Pijarjo. Negeri 6, Negeri 6. Nah, Ini dia. ya. Oke, coba cek. Untuk kegiatan apa? Honor sama listrik. Honor, listrik. Tanggal 12 Maret. Contoh 12 Maret ya. Ya. Benar kan? Ya. Biasanya kepala sekolah lebih tua Pak dari bendahara. Bisa. Ini? Oh ya. Nah, ini muncul nih. Ya Pak, mohon maaf Pak. Mau tanya dari Karangtengah. Karangtengah. Oke. Oke. Dari Karangtengah ini tadi ada temuan dari SDN 3 Karangtengah. Kami sudah mengentry untuk transaksi bank. Jadi di transaksi bank itu sudah muncul. Namun di laptopnya rekan saya, teman saya itu bisa hilang lagi Pak, padahal sudah tersimpan. Nah, kami mencoba pakai laptop yang lain, itu bisa muncul. Kita menggunakan itu, kita entry. Tetapi setelah dibuka, itu hilang kembali. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Ibu, SDN 3 Karangtengah, ini ada satu data nih. Itu yang sudah di-entry yang mana? SDN 3 Karangtengah tadi sempat mengisi di transaksi bank itu tentang saldo banknya itu sudah diisikan. Dihapus nggak Bu? Setelah diubah itu selalu hilang. Ini pas apa namanya? Ini saya nggak bisa lihat ini ubah hilangnya itu nggak tahu, itu harus saya cek. Cuman menurut saya sih ada kemungkinan nih. Oke. Username, passwordnya ada yang tahu. Jadi selain rekan Bapak, selain rekan Ibu, itu ada yang tahu password sama username-nya. Nah, di sini bisa jadi entah dihapus atau apa gitu. Itu bisa jadi. Nah, kalau kayak gini kita nggak bisa lihat ini mana ini. Masalahnya gini Pak, tadi kan bisa dihapus. Artinya gini, tadi yang pertama itu teman kami kan sudah mengentry. Nah, entryan itu sudah berhasil, sudah sukses. Gitu loh. Tetapi tampilannya itu ada. Udah ada, semuanya sudah ada. Nah, kemudian itu kan ada kesalahan, istilahnya ada yang perlu diubah. Tadi kan kami cuma mencoba-coba. Dan mencoba kan alamatnya berbeda, misalkan gitu kan. Terus kami ubah. Setelah diubah itu
disimpan, itu ya hilang. Yang kita entry tadi itu hilang. Jadi sudah nggak ada. Itu penyebabnya apa, ngoten. Terus solusinya bagaimana? Karena kami sudah mencoba sampai 2 laptop ini tadi. 2 laptop bisa kayak gini ya? Ini kan ubah. Ini diubah. Terus? Kita ubah kan? Semuanya. Kita cuma ganti alamatnya aja. Alamatnya aja yang kita ganti alamatnya saja. Ganti alamat. Misalkan alamatnya diganti. Alamatnya itu kita ganti dari Kabupaten Wonogiri itu misalkan ke Kecamatan Karangtengah. Karangtengah. Oke, ini langsung simpan. Ya. Disimpan gini. Ini ada, Bu. Nah, ini ada kan? Itu tidak ada masalah. Kalau untuk sekolah penjenengan nggak ada masalah. Sekolah saya pribadi juga nggak ada masalah. Tetapi ternyata itu di SDN 3 Karangtengah itu hilang. Nah, itu berarti ada kemungkinan ada yang tahu tuh, Bu, user sama passwordnya dihapus. Gitu. Oh gitu. Ya, kami coba lagi. Oke. Berarti kalau kayak gitu harus ganti password. Oke, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Yang tadi yang anggaran yang nggak muncul, sudah tahu penyebabnya apa, Bapak Ibu? Mas minta tolong cek server untuk simpan, proses simpannya lama. Kenapa gitu? Ini saya bisa simpan cepat tuh. Koneksi nggak? Koneksi lancar, Zoom lancar. Yeah. Masuk Sibos, simpan, Zong. Itu kalau nggak kayak gini, itu masih proses loading ya? Ya, masih proses loading. Saya escape, kembali. Saya simpan lagi, nggak mau. Saya reload sampai 5 kali, baru mau masuk. Baru mau masuk. Jangan-jangan ini bisa juga nih, aplikasi sudah keluar, ya. Nah gini, jadi ada Sibos tuh, saya khawatirnya itu udah keluar otomatis, nggak diapa-apain Sibosnya keluar. Setelah itu tambah di belanja tunainya, tambah, terus mau simpan, itu nggak akan tersimpan datanya. Jadi kalau aplikasi sudah keluar, ini kondisinya sama seperti ini, sama ya. Terus klik tambah, diisi datanya Bapak Ibu ya. Terus tinggal proses simpan. Cobalah nanti, kalau enggak nanti saya cek dulu ya. Oke, Bapak? Ya Mas, siap. Ya. Ini dicoba-coba. Oke. Yang lain gimana, Bapak Ibu? Sudah bisa. Sudah ya? Ngadat